Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cynthia Nurika Irma, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Yang saya banggakan teman-teman program studi pendidikan bahasa Indonesia semester 1. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali pada diskusi pengantar ilmu pendidikan hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada hari ini yaitu analisis kritis masalah aktual pendidikan di Indonesia. Saya, Esti Triuni Rahayu, selaku moderator akan memandu jalannya diskusi hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu Adinda Almawijayanti, Alda Miskola Habah, Andika Setia Pradana, Esti Triuni Rahayu, dan Muhammad Usmanto. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi hari ini yaitu pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya-jawab, dan penutup. Rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Cita-cita setiap bangsa adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya, serta hidup sejajar dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Demikian juga dengan bangsa Indonesia yang bercita-cita untuk hidup dalam kesejahteraan dan kebahagiaan, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, serta dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia global abad 21 ini. Semua ini dapat dan harus dicapai dengan kemauan dan kemampuan sendiri yang hanya dapat ditumbuh kembangkan melalui pendidikan yang harus diikuti oleh seluruh anak bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara diri aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional yaitu pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Permasalahan pendidikan cukup kompleks, terutama masalah rendahnya mutu pendidikan. Banyak indikator yang menunjukkan rendahnya mutu pendidikan itu. Di antaranya adalah rendahnya mutu sumber daya manusia Indonesia. Menurut laporan Bank Dunia, ranking sumber daya manusia Indonesia berada pada ranking ke-109. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Adinda Almawijayanti. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi 5 faktor yang menjadi akar permasalahan rendahnya kualitas pendidikan nasional. 1. Rendahnya komitmen pemerintah kepada dunia pendidikan. Secara konstitusional, komitmen nasional kepada dunia pendidikan sangat tinggi. Hal itu tersirat dari ungkapan tujuan bangsa Indonesia adalah mencerminkan kehidupan bangsa. Ungkapan itu tersirat pada Undang-Undang Dasar 1945, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan GBHN. Namun dalam operasionalnya bertolak belakang dengan itu. Dengan kata lain, komitmen pemerintahan kepada dunia pendidikan rendah. Hal ini dapat dilihat dari belanja negara pada sektor pendidikan sangat rendah dibanding dengan negara Malaysia, terutama pendidikan Islam rendah daripada pendidikan umum. Kedua, lemahnya pemberdayaan tenaga pendidik atau pengajar. Lemahnya pemberdayaan tenaga pendidik, misalnya guru, dapat dilihat dari beberapa indikator
di antaranya A. Latihan prajabatan pada sistem kepegawaian tidak memberikan manfaat yang besar bagi tugas jabatan tenaga pendidik. B. Penataran, latihan, dan lain-lain adalah jangan proyek yang intinya adalah laporan administrasi keuangan, bukan kualitas peningkatan pengetahuan dan keterampilan. C. Kesejahteraan tenaga pendidik. Gaji guru adalah yang paling rendah dan banyak potongannya. 3. Kekeliruan filosofis. Minimal ada 3 persoalan mendasar yang dipersepsikan secara keliru oleh masyarakat, yaitu apa pendidikan, dan apa produk pendidikan. Mutu pemaknaan kepada pendidikan adalah proses bantuan kepada anak didik menuju kedewasaan. Persepsi seperti itu melahirkan sikap memperlakukan anak sebagai organisme yang memerlukan bantuan, lemah, dan sebagai objek pendidik. Guru menjadi subjek serta mengetahui dan memberikan bantuan. Kalau tidak dibantu pendidikan, anak tidak akan bisa dewasa. Demikian juga dengan mutu. Masyarakat selalu mengartikan mutu pendidikan dengan prestasi IP atau IPK atau nilai ujian EBTA bahkan lulusan UMPTN. Sekolah yang paling banyak siswanya masuk ke PTN adalah sekolah yang bermutu. Maka suburlah bimbingan tes dan bimbingan studi supaya siswa dapat nilai tinggi dan bisa lulus UMPTN. Mungkin ini gejala aneh dan tidak pernah terlihat di negara yang maju dunia pendidikannya. 4. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan bersifat sentralistik, strukturalistik, dan biokratik. Dan yang terakhir 5. Sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran bersifat paternalistik, harismatik, militaristik, monolog pembelajaran. Seperti ini, guru sangat menentukan siswa pasif dan tidak kreatif. Itulah kelima hal yang menjadi akar permasalahan pendidikan nasional selama ini. Pemecahan persoalan pendidikan berada pada pokok masalah, bukan pada akar masalahnya. Jadi, setiap kali diatasi masalah, maka pada saatnya akan muncul lagi sebab akar masalahnya tidak dituntaskan. Terima kasih. Terima kasih Adinda Alma Wijayanti. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Alda Miskola Habah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi berikutnya. A. Permasalahan eksternal pendidikan masa kini, yaitu permasalahan globalisasi. Globalisasi mengandung arti terintegrasinya kehidupan nasional ke dalam kehidupan global. Dalam bidang ekonomi, misalnya, globalisasi ekonomi berarti terintegrasinya ekonomi nasional ke dalam ekonomi dunia atau global. Menurut Fakih 2003, bila dikaitkan dalam bidang pendidikan, globalisasi pendidikan berarti terintegrasinya pendidikan nasional ke dalam pendidikan dunia. Sebegitu jauh, globalisasi memang belum merupakan kecenderungan umum dalam bidang pendidikan. Namun, gejala ke arah itu sudah mulai nampak. B. Permasalahan eksternal pendidikan masa kini, yaitu permasalahan perubahan sosial. Ada sebuah pepatah yang menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya berubah. Satu-satunya yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Itu artinya perubahan sosial merupakan peristiwa yang tidak akan bisa dilelakan. Meskipun ada perubahan sosial berjalan lambat dan ada pula yang berjalan dengan cepat. Bahkan salah satu fungsi pendidikan adalah melakukan inovasi. Inovasi sosial yang maksudnya tidak lain adalah mendorong perubahan sosial. Fungsi pendidikan sebagai agen perubahan sosial tersebut, dewasa ini ternyata justru melahirkan paradoks. Kenyataannya menunjukkan bahwa sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu perkembangan dan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, perubahan sosial berjalan jauh lebih cepat dibandingkan upaya pembaruan dan laju perubahan pendidikan.
Sebagai akibatnya, fungsi pendidikan sebagai konveksi budaya menjadi lebih menonjol, tetapi tidak mampu mengantisipasi perubahan sosial secara akurat, menurut Karim 1991. Kami ucapkan terima kasih kepada Aldami Sekolah Haba. Kemudian penyampaian materi akan disampaikan oleh Andika Setia Pradana. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Yang C, permasalahan internal pendidikan, permasalahan profesionalisme guru. Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran adalah pendidik atau guru. Betapapun kemajuan teknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Namun, posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya guru merupakan variabel penting bagi keberhasilan pendidikan. Menurut Suyanto 2006, guru memiliki peluang yang amat besar untuk mengubah kondisi seorang anak dari gelap gulita aksara menjadi seorang yang pintar dan lancar baca tulis, alfabetikal maupun fungsional, yang kemudian akhirnya ia bisa menjadi tokoh kebanggaan komunitas dan bangsanya. Tetapi segera ditambahkan, guru yang demikian tentu bukan guru sembarang guru. Ia pasti memiliki profesionalisme yang tinggi sehingga bisa dibuku lan ditiru. Selanjutnya yang D, mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan saat ini seringkali menjadi sebuah problema bagi orang tua. Mahalnya biaya pendidikan tidak hanya di perguruan tinggi, melainkan juga biaya pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, walaupun sekarang ini sekolah sudah mendapat bantuan operasional sekolah. Namun semuanya itu masih belum mampu menyelesaikan masalah yang ada. Pendidikan di Indonesia masih merupakan investasi yang mahal, sehingga diperlukan perencanaan keuangan serta perlu kesiapan dana pendidikan sejak dini. Permasalahan mengenai menurunnya kualitas pendidikan kita saat ini dikarenakan pada zaman sekarang tidak dipungkiri bahwa setiap tahunnya setiap jenjang pendidikan terus mengalami kenaikan biaya pendidikan. Akibatnya banyak di antara mereka yang putus sekolah, bahkan tidak sekolah karena terhalang masalah biaya pendidikan yang mahal. Terima kasih Andika Setia Pradana. Penyampaian materi berikutnya akan disampaikan oleh Muhammad Usmanto. Kepadanya kami persilahkan. Ya baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan yang tentang bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Permasalahan ini timbul akibat masih banyaknya anak usia sekolah yang belum ditampung dalam suatu lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas serta sarana yang disediakan seperti gedung-gedung sekolah, tenaga belajar dan alat serta media belajar. Selanjutnya pemecahan masalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan ini dapat dipecahkan melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut bisa secara langsung pada sarana pendidikan atau pada pelaku pendidikan. Pada sarana pendidikan dapat dilakukan misalnya melalui cara pembangunan gedung, daerah-daerah pinggiran, perbaikan dan penataan gedung sekolah yang tidak layak pakai. F. Masalah efisiensi pendidikan. Bahas bagaimana sistem pendidikan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada mencapai tujuan pendidikan. Hal ini tergantung bagaimana penggunaan dari sumber daya sasaran dan bila sebaliknya. Maka efisiensinya rendah, sumber daya
yang dimaksud di sini antara lain adalah tenaga kependidikan dan sarana prasarana pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan lebih mengarah pada masalah kualitas tertentu saja. Ini dapat dipecahkan melalui pendekatan teknologi pendidikan. Hal tersebut dapat ditempuh melalui cara pendekatan sistem berorientasi pada peserta dan pemanfaatan sumber belajar. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh nama sistem pendidikan. Kebutuhan pembangunan output pendidikan diharapkan mampu mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam. Jika sistem pendidikan yang dibutuhkan menghasilkan output yang baik, potensi memenuhi kriteria yang dibutuhkan, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Pemecahan masalah relevansi pendidikan. Permasalahan relevansi pendidikan dapat dipecahkan melalui cara-cara seperti peluasan dan pemerataan kesempatan pemeroleh pendidikan, meningkatkan kemampuan akademik, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan tenaga dan pendidikan, melakukan pembaruan sistem pendidikan, memperdayakan lembaga pendidikan, yang terakhir mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Terima kasih Muhammad Usmanto telah menyampaikan materi. Sebelum memasuki rangkaian acara berikutnya, saya akan menyampaikan simpulan dari materi yang telah disampaikan, yaitu untuk mewujudkan cita-cita setiap bangsa, salah satu yang bisa dilakukan adalah pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara diri aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tetapi pendidikan tidak semudah yang kita kira. Ada beberapa masalah aktual pendidikan di Indonesia sendiri. Ada beberapa faktor, yaitu rendahnya komitmen pemerintah kepada dunia pendidikan, lemahnya pemberdayaan tenaga pendidik, kekeliruan filosofis, manajemen pendidikan, dan sistem pembelajaran. Permasalahan pendidikan cukup kompleks, terutama masalah rendahnya mutu pendidikan. Ada beberapa permasalahan pendidikan di Indonesia, seperti permasalahan eksternal pendidikan masa kini, yaitu permasalahan globalisasi, permasalahan perubahan sosial. Ada permasalahan internal pendidikan, yaitu permasalahan profesionalisme guru, mahalnya biaya pendidikan, pemerataan pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Lalu bagaimana pemerintah menanganinya? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, seperti pemerintah harus lebih fokus kepada dunia pendidikan. Pemerintah juga perlu memikirkan tindak lanjut terhadap permasalahan-permasalahan dalam pendidikan, karena pendidikan adalah awal untuk mencetak masa depan Indonesia yang lebih baik. Karena siswa maupun mahasiswa yang sekarang sedang duduk di meja sekolah atau kuliah adalah orang yang akan memimpin Indonesia di masa depan. Rangkaian acara berikutnya yaitu sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang akan menyampaikan pendapat dan menyampaikan pertanyaannya, kami persilahkan. Berikut merupakan beberapa sumber yang kami gunakan dalam penyusunan materi. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.